Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tema meneladani perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Mekah, atau sering kita sebut dengan dakwah periode Mekah. Jadi dakwah periode Mekah ini dimulai ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Nah, wahyu pertama ini didapatkan Rasulullah ketika Rasulullah sedang di Gua Hira. Pada saat itu malam hari tanggal 17 Ramadan, ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun, datanglah malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama. Ketika itu Nabi Jibril diperintahkan oleh malaikat Jibril, "Iqra", bacalah. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya aku tidak bisa membaca. Sampai 3 kali berulang jawaban Nabi Muhammad sama, bahwa aku tidak bisa membaca. Lalu malaikat Jibril menuntun Rasulullah membaca, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Nah, itu adalah wahyu pertama yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Lalu kemudian wahyu kedua yang datang kepada Rasulullah adalah Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 7. Nah, dari ayat inilah Nabi Muhammad kemudian ada perintah untuk menyampaikan ajarannya kepada orang lain, yang menjadikan dasar bahwasannya Nabi Muhammad adalah sebagai nabi sekaligus rasul adalah Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 7. Pengetahuan bagi anak-anak, perbedaan antara nabi dan rasul adalah ketika nabi itu adalah seorang utusan Allah yang mendapatkan wahyu, tapi wahyunya itu untuk dirinya sendiri. Sedangkan rasul itu mendapatkan wahyu dan wahyunya untuk diajarkan kepada umatnya. Dan Rasulullah ini, Nabi Muhammad ini termasuk adalah nabi dan rasul karena wahyunya juga diajarkan kepada umatnya. Yang diajarkan Rasulullah ketika dakwah periode Mekah diantaranya adalah yang pertama akidah, yang kedua adalah akhlak mulia. Nah, dakwah periode Mekah ini berlangsung selama 13 tahun. Jadi selama 13 tahun ini Nabi Muhammad fokus untuk mengajarkan akidah serta akhlak mulia. Kita bahas satu-satu. Yang pertama terkait dengan akidah. Ya, dulu pada masa jahiliyah, orang-orang Arab, masyarakat Arab masih menyembah berhala. Jadi mereka tidak kenal Allah. Mereka menggambarkan Tuhan mereka sebagaimana patung-patung atau berhala-berhala yang mereka sembah. Lalu Rasulullah datang di tengah masyarakat Arab sambil menjelaskan bahwasanya patung-patung itu atau berhala-berhala itu bukanlah apa-apa. Mereka tidak bisa memberikan kehidupan pada kita. Mereka tidak bisa menciptakan apa-apa. Rasulullah menjelaskan bahwasanya Allah lah yang maha pencipta. Allah bisa menciptakan kita semua, menciptakan alam semesta. Itu terkait dengan akidah yang ditanamkan oleh Rasulullah. Segala yang ada di bumi ini adalah ciptaan Allah, mulai dari matahari, langit, hujan, dan lain sebagainya adalah ciptaan Allah. Nah, ajaran-ajaran akidah ini atau ketauhidan ini tentunya bersumber pada wahyu. Jadi tidak hanya omong kosong atau tidak hanya karangannya Nabi Muhammad, tetapi ajaran-ajaran akidah ini bersumber pada Al-Quran. Ajaran yang kedua, fokus yang kedua adalah akhlak mulia. Di sini Nabi Muhammad tampil sebagai teladannya. Nabi Muhammad tidak hanya berteori bahwa kita harus sholat, kita harus bersedekah, kita harus berbuat baik dan lain sebagainya.
Nabi Muhammad tidak hanya berteori seperti itu, tapi Nabi Muhammad langsung tampil sebagai teladan, sebagai uswatun hasanah. Nah, selain sebagai teladan, Nabi Muhammad juga mengajak orang-orang Arab untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang tercela. Karena sebagaimana kita tahu, tradisi jahiliyah itu kebanyakan adalah tradisi-tradisi yang tercela. Misalkan membunuh bayi perempuan, berjudi, minum khamr, kemudian merebut atau merampas harta kekayaan orang lain. Itu adalah tradisi-tradisi jahiliyah. Karena pada masa jahiliyah ini orang yang punya kedudukan yang tinggi itu adalah orang yang berkuasa, yang bisa bertindak sewenang-wenang. Maka dari itu di sini Nabi Muhammad membenahi akhlak masyarakat Arab pada waktu itu. Jadi yang pertama, ajaran pokoknya adalah akidah, tentang keimanannya dulu dibenahi. Kemudian berbarengan dengan itu Nabi Muhammad memperbaiki akhlak ataupun perilaku masyarakat Arab. Selanjutnya, strategi dakwah Rasulullah. Nah, strateginya ini terbagi atas dua. Yang pertama adalah secara diam-diam atau secara rahasia, yang juga disebut dengan dakwah bil sir. Yang kedua adalah secara terang-terangan atau yang juga disebut dakwah bil jahr. Dakwah secara rahasia ini targetnya adalah keluarga dekat dan juga sahabat-sahabat dekat. Nah, orang-orang yang pertama masuk Islam disebut dengan as-sabiqunal awalun. Mereka adalah Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ini adalah orang-orang pertama yang menjadi target Rasulullah untuk berdakwah, dan akhirnya orang-orang terdekat inilah yang pertama kali masuk Islam sehingga disebut dengan as-sabiqunal awalun. Terus poin yang kedua, ajaran Islam bisa diterima karena yang pertama, pribadi Rasulullah yang berbudi luhur dan agung. Jadi Rasulullah itu memberikan contoh perilakunya baik, orangnya baik, santun. Itu yang membuat Islam itu bisa diterima. Yang kedua, ajaran Islam yang rasional, logis, dan universal. Jadi ajaran Islam itu kalau istilahnya itu memanusiakan manusia. Jadi semua orang itu sama, memiliki hak dan derajat yang sama di muka umum. Tidak ada kasta-kasta. Selanjutnya, menyempurnakan ajaran agama sebelumnya. Lalu kesadaran akan tradisi lama yang jauh dari nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Mungkin karena orang-orang jahiliyah, sebagian orang jahiliyah yang sudah sadar bahwasanya tradisi jahiliyah itu jauh akan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Berbeda sekali dengan Islam yang sangat menjunjung tinggi kemanusiaan serta selalu terkait dengan Tuhan. Ini yang pertama, dakwah secara rahasia atau sembunyi-sembunyi. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Ini dimulai ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, yaitu Quran surat Al-Hijr ayat 94. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Nah, ayat ini yang menjadikan pijakan Rasulullah untuk menyampaikan ajarannya secara lebih luas. Dari ayat ini dan dukungan Siti Khadijah, Abu Thalib, serta para sahabat Rasulullah yakin untuk menyebarluaskan ajaran Islam secara terbuka dan terang-terangan. Kemudian Rasulullah mengajak Abu Lahab dan Abu Jahal, tapi mereka tetap menyangkal bahwa ajaran mereka yang paling benar, disertai dengan ejekan, cemoohan, hinaan, bahkan juga ancaman. Nah, dari
dakwah secara terang-terangan ini Nabi Muhammad banyak mengalami serangan dan juga penyiksaan. Di situ salah satunya Abu Lahab, Abu Sufyan meminta para penyair Quraisy untuk mengolok-olok Nabi. Terus kemudian mereka juga orang-orang Quraisy itu meminta Nabi Muhammad untuk menunjukkan mukjizatnya. Seperti Nabi Isa, seperti Nabi Musa. Tapi karena mukjizatnya Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an yang nilai-nilainya yang isinya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, juga bisa sebagai petunjuk untuk manusia. Dengan rintangan-rintangan tersebut, Nabi Muhammad tetap semangat dan pengikutnya bertambah walaupun hanya sedikit. Jadi tidak lantas berhenti perjuangannya Rasulullah, tetapi Rasulullah tetap melanjutkan dakwahnya. Pengikutnya bertambah sedikit-sedikit, yaitu orang-orang yang telah muak dengan tradisi jahiliyah. Mereka yang sudah muak dengan tradisi jahiliyah perlahan meninggalkan kebiasaan mereka dan mengikuti agamanya Rasulullah. Lalu ada juga pembesar Quraisy yang menemui Abu Thalib. Mereka, para pembesar Quraisy ini, meminta Abu Thalib untuk menghentikan dakwahnya Nabi Muhammad. Jika Abu Thalib tidak mau, bahkan orang-orang Quraisy ini mengancam untuk menyiksa Nabi Muhammad serta pengikutnya. Dan cerita penyiksaan yang paling besar adalah kisahnya Bilal. Jadi Bilal itu pernah disiksa, dicambuk dan ditindih batu yang besar. Bilal dipaksa untuk melepaskan agamanya, tapi Bilal tetap kukuh dengan agama Islamnya. Bilal percaya bahwasanya Allah yang maha menguasai alam semesta ini. Selanjutnya, reaksi kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah. Yang pertama, mereka memboikot ekonomi dan politik. Jadi orang-orang kafir Quraisy memberikan pengumuman kepada sukunya bahwasanya orang-orang kafir Quraisy tidak boleh mengadakan perdagangan dengan orang-orang Islam. Itu yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Terus di sini ada alasan kafir Quraisy menolak dan menentang ajaran Rasulullah. Yang pertama, kesombongan dan keangkuhan. Nah, orang-orang Quraisy ini, suku Quraisy ini merasa bahwa suku mereka paling terhormat. Mereka tidak mau menerima ajaran Islam tentang persamaan hak dan derajat. Orang yang derajatnya tinggi, yang pangkatnya tinggi, maka dia akan menguasai di lingkungan sosial tersebut. Yang kedua, fanatisme buta terhadap leluhur. Yang ketiga adalah eksistensi dan persaingan kekuasaan. Kalau mereka mengikuti Nabi Muhammad, maka mereka sudah kalah, sudah tidak mendapatkan tempat di masyarakat, sudah tidak bisa menguasai lagi, sudah tidak bisa menjadi penguasa. Itu mindset yang mereka miliki sehingga mereka susah untuk diajak memeluk agama Islam. Selanjutnya, contoh penyiksaan kafir Quraisy terhadap Rasulullah dan para pengikutnya. Di sini contoh-contohnya yang pertama ada dari Abu Jahal. Jadi suatu hari Abu Jahal melihat Rasulullah di sofa. Ia mencerca dan menghina tetapi tidak ditanggapi oleh Rasulullah. Nah, singkat cerita, Abu Jahal ini bertemu dengan Hamzah, pamannya Rasulullah, dan Hamzah ini mendengar berita bahwa Rasulullah dicaci maki oleh si Abu Jahal ini. Kemudian dipukullah kepala si Abu Jahal ini oleh Hamzah. Yang kedua, pada saat Rasulullah tawaf, Uqbah bin Abi Mu'id menjerat leher Rasulullah dengan sorbannya dan menyeret keluar masjid. Ini adalah contoh-contoh penyiksaan kafir Quraisy terhadap Rasulullah. Yang ketiga, Abu Lahab dan Ummu Jamil. Mereka bahkan melemparkan kotoran ke kepala Nabi Muhammad, sering membuang kotoran-kotoran di depan rumahnya Nabi dan bahkan melemparkan kotoran ke kepala Nabi.
Yang terakhir adalah pemboikotan yang terjadi selama 3 tahun dan mengakibatkan kelaparan, kemiskinan, dan kesengsaraan bagi kaum muslim. Jadi ini adalah perjuangannya Rasulullah dan para sahabatnya ketika dakwah di Mekah. Nah, dari peristiwa-peristiwa ini Rasulullah tidak lantas menyerah dan berhenti berdakwah, tapi Rasulullah terus mencari cara bagaimana agar Islam ini dapat berkembang, dapat diterima oleh banyak orang. Akhirnya Rasulullah memutuskan untuk berhijrah ke Madinah, yang nanti hijrah Madinah ini ataupun dakwah di Madinah ini akan disajikan pada sebuah bab yang lain. Nah, untuk dakwah Mekah mungkin cukup sekian. Terima kasih, semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.